Hai guys, welcome back to Versus. Aku Angie Marceria. Aku Clara Bernadette. Dan kita adalah cast dari Pertarungan The Series 2. Emang pertanyaannya gitu sih, bikin minum. Tapi aku nggak setuju. Nggak serius. Curang. Oh gitu. Aku nggak setuju. Oke, kamu dulu. Oke. Kalau setuju nih, habisin. Cheers dulu deh. Oh nggak ya? Ya, Cheers. Padahal susu loh, gue pengen minum. Cuma gue nggak setuju. For the sake of solidarity boleh diminum. Oke, coba ini kita. Oh, susunya aneh. Nggak jadi. Enak kok. Oh iya? Gue tau lu aktor, lu jangan gitu. Iya seriusan. Oh normal. Normal. Agak banyak ya gue rasanya ya. Oke, aku dulu deh yang kenapa nggak setuju ya. Sambil menunggu Cici Clara minum. Teh seruput soalnya. Silakan. Aku nggak setuju karena menurut aku dengan kita nggak naruh ekspektasi ke orang, mungkin orang-orang bisa mengeluarkan statement itu karena kayak ngerasa dihianatin atau ngerasa disakitin karena udah menaruh ekspektasi itu kan. Tapi menurut aku kalau kita nggak berani naruh ekspektasi kepada orang lain, kita nggak akan ngerasain loving to the fullest juga. And I believe in living life to the fullest. Jadi kalau mau ngerasain cinta secintanya, lu harus bisa nerima konsekuensi, ngerasain sakit disakitinnya, tapi at the same time lu bisa bahagia sebahagianya, ngerti nggak? Oke, kita beda prinsip nih kayaknya. Asik. Oke, kenapa tuh? Karena menurut gue, untuk mencintai seseorang itu nggak perlu dengan ekspektasi. Yang perlu gue lakukan adalah dengan cara memberi. Jadi kayak, gue lakukan apa yang gue bisa secara maksimal, tanpa berekspektasi dia akan memberikan balik. Iya. Karena gue percaya dengan gue kasih maksimal, tanpa memberikan ekspektasi, gue tulus ngasihnya. Ngerti. Itu dari gue. That is true, tapi for me, it is hard to live a life. Maksudnya udah human nature aja untuk put expectation towards other people. Dan Iya. Untuk membatasi human nature is good, tapi untuk kayak jangan sampai naruh ekspektasi itu kayaknya nggak mungkin, in my opinion. Mungkin Mungkin karena dari pengalaman gue. Iya. Expectation is Mungkin. hurt ya. Ini kan kita beda apa namanya, jam terbang. Enggak dong. Oh enggak ya? Nggak, dari pengalaman gue expectation is hurt. Jadi kayak mendingan udah yang gue bisa lakukan sekarang adalah memberi tanpa meminta balik. Walaupun tetap belajar dan proses ya. Gitu. Fair enough, agree to disagree. Tapi kalau misalkan kecewa sama seseorang, Oke. terus misalkan udah kecewa nih, terus habis itu dia ngelakuin kesalahannya lagi, bakal dimaafin apa? Kalau gue, manusia itu kan gak ada yang sempurna. Asik. So bijak banget. Nggak ada, maksud gue gini. Kesalahan yang sama itu wajar banget dilakukan. Tapi apakah orang itu mau langsung sadar untuk belajar berprogres atau enggak? Karena menurut gue sekarang tuh yang gue cari bukan perfection tapi progression. A little progress means it's a progress gitu. Kayak sebenarnya kalau orang salah tuh yang dilihat tuh bukan necessarily kesalahannya tapi intensinya. Apakah dia sengaja atau enggak? Mungkin yang konteksnya apa ya? Kalau kecewa sama orang tuh? Kayak contohnya nih, kita udah janjian, gue nih udah janjian sama nih orang buat datang online. Iya. Kok familiar ya? Datang online, tiba-tiba dia ngulangin kesalahan yang sama gitu. Iya, coba mungkin yang kedua kali intensinya gara-gara ada macet di jalan, atau misalnya dia udah coba bangun lebih pagi tapi banyak unforeseen conditions, kan kita nggak ada yang tahu. Kalau misalkan emang dia intensinya bukan seperti kesalahan dia yang pertama, it's bisa diterima lah. Maksud gue, apakah dia sekarang lebih aware dan lebih usaha untuk tidak mengulangi itu atau tidak gitu aja? Kalau dia nggak ada aware, ya berarti dia nggak berubah, dia nggak progres gitu. Jangan dong. Enggak ada. Contoh Contoh gitu.
Ya, Hijrah ini- merantau ke ibu kota nggak menjamin lo bisa sukses. Ya ini mas setuju lah. Karena there's nothing in the world yang bisa dijamin dengan apapun. Oke, cheers dulu kali ya. Ya boleh. Setuju juga kan? Setuju sih gue Setuju kayak. kan? Enak. Habisin. Kok mukanya kayak seneng gitu sih kita minum? Apa sih ini kunyit ya? Jeruk. Ah, jeruk. Gue salah naruh ya? Enggak. Oh, yang kunyit belum datang. Oke, oke. Berarti itu gue akan nggak setuju. Itu enak, manis, sparkling gitu. Oke. Kita coba. Oh, Terus kalau pernyataan dari kita pasti setuju, setuju. lah yang pertama nggak setuju. Iya, itu agak anomali. Gue udah lumayan kembung ya, gelas kedua. Nah, emang tujuannya di sini bikin kembung. Oke. Kenapa nggak setuju? Apa tadi pertanyaannya? Ingat. Kenapa setuju? Atau ke ibu kota. Nggak menjamin Oke. kesuksesan seorang. Ya karena kesuksesan itu adalah hal yang nggak bisa ditakar dimanapun lo berada ya. Benar. Gitu. Ada yang bisa kayak nggak di ibu kota, let's say di pedesaan bisa sukses. Iya, maksud Karena gue- emang dia meant to be to strive. Dia meant to strive there. Iya, karena menurut gue sukses itu tuh berasal dari effort dimanapun dia berada, ditaruh di mana. Kalau dia ada effort, dia ada usaha, dia mau belajar, dia akan sukses dimanapun dia berada sih. Benar. Mungkin kalau di ibu kota, opportunity-nya lebih banyak kali ya. Betul. Gitu. Cuman kan sekarang kan nih dunia yang serba mudah untuk apa ya, bikin usaha gitu kan. Mau online, mau apa. Jadi dimanapun kalian berada tuh bisa ngebuka dari online, dari manapun. Dan cocok-cocokan juga. Mungkin ada beberapa orang yang skillnya lebih cocok kalau berada di ibu kota, let's say lebih Iya. high tech, lebih yang berhubungan dengan hal-hal yang cuma bisa ditemuin di ibu kota. Cuma ada juga beberapa usaha yang mungkin lebih sederhana, itu juga bisa sukses kan. Iya. Itu mungkin dimanapun bisa dilakukan. Jadi tempat nggak akan menjamin kesuksesan sih ya. Benar-benar. Gitu. Soalnya kan kayak banyak orang yang di luar ibu kota kayak, udah lo pindah aja ke Jakarta, pasti lo back duit gitu. Karena mungkin di sana mindsetnya yang dikerjain itu aja kali ya. Karena nggak inovatif juga mungkin orang dengan mindset seperti itu. Kayak mereka kira pekerjaan tuh ada set of standards-nya, ini yang bisa dikerjain. Tapi makin kesini kan pekerjaan yang 10 tahun yang lalu kita nggak tahu ada sekarang. Iya. Jadi mungkin belum kepikiran aja ternyata di tempat selain ibu kota kerjaan seperti ini bisa dilakukan juga. Benar. Kayak dulu mana ada kan kerjaan KOL gitu-gitu. Iya, betul. Sekarang itu Makanya- dimanapun bisa dilakukan. Ya mungkin itu balik lagi ya, kayak kenapa ibu kota, karena mungkin pemikiran orang ibu kota itu lebih menawarkan banyak opportunity. Betul. Tapi di tengah-tengah sekarang era yang sangat gampang untuk memulai usaha dari manapun, kayaknya nggak selalu dari ibu kota sih. Batuk. Udah mulai kembung jujur, kembung banget. Kayak dianggap Iya. Males lagi pengen setuju, Iya lagi. tapi kayak gimana? Netral. Netral. Beneran lu. Netral. Kita cheers dulu deh buat Cheers. netral. Taruh. Agak menjijikan kan rasanya? Kok kayak nggak jahe ya? Gimana tuh? Kayaknya Jahenya nggak, biasanya Karena- jahe kan pedes gitu kan. pedes. Ini? Cuman dia nggak kasih gula, nggak kasih apa-apa, jadi kayak Ya, anyep gitu ya. nggak mau minum. Kalau enak kita dagang jamu, Kak. Udah, Bener sih. udah ya. Gue beli deh nanti kalau udah jauh. Kenapa kamu netral? Karena kita kok bukan netral. Apa ya? Karena I do believe in kalau persaudaraan itu nggak cuma bisa darah, tapi at the same time I do believe that
bond is stronger with blood itu ada juga yang seperti itu. ada. Karena kalau misalkan keluarga yang kita tumbuh dari kecil mau dia salah kayak gimana pun, mungkin ini nggak buat semua orang ya, tapi untuk beberapa orang mau dia salah atau kayak gimana pun dia akan tetap kayak nggak akan bisa sebenci itu atau segimananya akan tetap diterima lagi karena emang kita sedarah akan ada hubungan itu juga. Tapi at the same time banyak juga hubungan yang seperti keluarga tapi nggak harus bond by blood. Gitu sih. Lo anak tunggal atau anak tengah? Anak tengah. Lo lebih deket sama saudara lo sendiri apa sama teman? Beda. Makanya gue netral karena beda. Kayak walaupun gue nggak deket yang kayak ngobrol atau jalan setiap hari sama kakak adik gue, tetap kalau misalkan gue traveling atau gue apa, they're the first person that comes to mind. Kayak mau beliin adik gue ini ya, mau beliin kakak gue ini atau kayak mau kita berantem yang separah apapun, yang sampai teriak-teriakan atau kayak gimana, paling minggu depannya udah baikan lagi. Jadi strong bondnya tuh dari situ. Dari by blood ya? Iya, sedangkan mungkin ada beberapa teman yang walaupun udah deket banget, tetap beda sih rasanya sama keluarga sendiri. Tapi mungkin karena kita grow up together, kita dari kecil barengan, kita tumbuh bareng, main bareng, jadi ada bond dari situnya juga sih. Cuma ada beberapa orang juga yang walaupun it's not my siblings, I do feel like a strong connection with them. Yang sampai ngerasa kayak you feel like a family gitu sih. Agree. Next. Lu anak tengah bukan? Gue anak tengah. Oke. Tapi gue ngerasa gitu juga. Jadi kayak sama dong kita. anak tengah juga. Iya, anak kedua. Oh iya. Jadi gue selalu ngerasa somehow gue tuh lebih bisa cerita sama teman-teman gue. Walaupun memang kalau pilihan utama gue untuk traveling atau gimana pun juga gue akan memprioritaskan keluarga. Iya, cuma beda aja kan perasaannya. Nggak kayak kalau misalkan gue mungkin karena kakak adik gue tuh cowok. Sendawa-sendawa ya Bu. Ya kan hubungan. Cuma karena mereka cowok, terus mungkin dari cewek tuh agak susah cerita karena mungkin ada beberapa hal yang nggak bisa diceritain ke keluarga. Mungkin mereka akan terlalu defensif atau gimana. Jadi it's better to talk with friends. Tapi rasa sayang dan hubungannya tetap gak akan tergantikan. Tetap stronger. Yes. Berani dan ceroboh itu beda tipis. Beda tapi beda tipis. Netral. Berani dan ceroboh itu beda tipis. Netral sih. Serius. Netral sih. Kita netral agak kembung sih ya. Tapi enak ini. Enak ya? Beneran sparkling gitu. Yummy. Kalau gue netral karena I do feel like a lot of things in life itu borderline-nya tipis banget. Iya. Dan I don't believe in black and white. Tapi akan ada abu-abu gitu loh. Jadi orang yang ceroboh dan orang yang berani nih nggak sepenuhnya berani dan nggak sepenuhnya ceroboh. Tapi itu juga kadang berani dan ceroboh juga beda jauh at the same time. Ada beberapa hal yang konteksnya berani dan ceroboh, tapi ada beberapa hal yang konteksnya emang berani jauh dari ceroboh. Paham nggak? Gue ngeliatnya gini sih. Konteksnya itu dia berani triggernya apa dulu nih. Triggernya karena dia udah punya strategi dulu di awal, makanya dia berani melakukan, akhirnya tidak ceroboh karena dia sudah memperhitungkan banyak hal, atau dia berani karena impulsif. Dorongan situasi dan kondisi yang membuat dia kayak mau nggak mau gue ngelakuin ini. Kalau itu ceroboh? Itu efeknya bisa ceroboh. Karena dia kan tidak memperhitungkan. Makanya gue netral karena nih ada dua jawaban. Dia triggernya apa dulu? Apakah dia orang berani itu kan tergantung dari karakternya ya. Ada karakter kitanya nih, gue orangnya perfeksionis. Iya. Gue berani kalau gue sudah mempertimbangkan banyak hal, gue akan ngelakuin. Tapi ada orang yang nggak perfeksionis, dia ngelakuin asal sikat deh. Bener, adrenalin dan trigger dan karakter dia triggernya nih keberanian dia, tapi resultnya bisa ceroboh. Bisa ceroboh. Karena not
calculating enough Mm-mm. gitu. Tapi benar, nggak semuanya Iya hitam kan? putih, Abu-abu. tergantung. Result tetap kita nggak ada yang tahu gimana ya. Benar. Gitu. Ngomongin ceroboh nih. Kalau udah kan kadang kalau misalkan ceroboh tuh lebih ke kalau udah panik terus akhirnya lo melakukan hal ceroboh gitu. Iya. Ya kan? Nah, itu udah pasti merugikan orang nggak? Atau kayak Tergantung. merugikan diri sendiri? Kalau menurut gue tergantung karena dia ngelakuin itu ada impactnya kan nggak selalu buat orang lain. Bisa Benar. jadi impactnya itu kena ke diri dia sendiri. Benar, Contohnya dia ceroboh. Mau skydiving, tapi dia nggak. Itu ekstrim ya Bu. Gue baru mau ngomong dia telat lagi. yang dilihat aja gitu. Oh iya, dia telat lagi, boleh dia telat lagi. Cerita nih orang yang kayak ceroboh itu kayak, aduh gue belum kesiangan nih, aduh gue belum persiapin semua barang-barang gue lagi gitu kan. Udah dia buru-buru mandi, abis itu tiba-tiba langsung berangkat. Ceroboh ada yang ketinggalan, HP-nya mungkin, ya kan barang-barang Itu kan nggak ada perintilannya keberanian mungkin. sama sekali tuh. Uh-uh. Itu benar-benar pure Itu clumsiness. pure clumsy karena dia nggak prepare dan dia asal udah deh pede banget jalan dan impactnya kan ke diri dia. Dia ketinggalan barang bukan ke orang lain. Orang lain sih yang nungguin dia telat aja palingan. Gitu. Oh, ya impact dikit lah. Impact dikit nih. Cuma kalau kita ceroboh ya kita banyak merugikan diri sendiri juga sih Iya. karena dengan kita menunjukkan sikap kita yang tidak terlalu Gue pengen minum lagi jadi enak ya. Gue lanjutin deh. Cuma dengan kita menunjukkan sifat itu kan orang jadi punya persepsi negatif terhadap diri kita, which berdampak negatifnya ya kepada diri sendiri sebenarnya, bukan Image-nya kepada jadi telat mulu ya gitu. Cuma kalau misalnya tadi yang skydiving, menurut gue skydiving tuh Itu tempat aja karena itu paling borderline Oke. berani sama ceroboh. Iya. Cuma kalau misalkan dia nggak calculate kalau dia nih ada fear of heights yang bisa result to penyakit jantung yang ekstrim. takut Ya, banget. itu kan sih. agak-agak ceroboh dikit. Cuma kalau misalkan dia udah calculating semuanya dan semuanya dipastiin aman, dia memberanikan diri, itu baru berani. Ya, Iya. beda borderline Iya, lah. emang borderline-nya Abu-abu. tipis banget sih. Tapi cowok yang ceroboh itu turn off nggak? Cowok yang ceroboh. Apa kayak itu jadi kayak kelihatannya berani nih gitu? Can be cute and can be not depending on the situation sih, karena bukan penilaian utama juga kan ceroboh Iya, atau iya, enggak. iya. Jadi kecuali cerobohnya yang parah banget Iya. nih, Iya, yang mungkin- ekstrim banget, jadi kayak turn off. Cuma kalau misalkan ceroboh tipis-tipis, I feel Ya like udahlah ya. everybody have that, Uh-uh. ya kan? Ya tipis-tipis nggak apa-apa lah. Tapi kalau lebay banget, keterlaluan, terus sering dilakukan, Kayak apa tuh? emosi ya gitu ya. Emosi ya Kayak gitu. apa? Kayak apa? Iya banyak hal. Oh, lah. banyak hal. Banyak terjadi kan relate nih. Tapi kan ngomongin cowok, menurut Kara, cowok yang bad boy sama good boy itu lebih menarikan bad boy? Kayak Enggak, kan iya. banyak yang kayak Oke, you Oke, first, you go gini. first. Kalau gue ya, bad boy itu menurut gue ada dua tipe. Ada yang bad boy petakilan, ada bad boy yang kayak kalem, misterius nggak kelihatan. Itu bahaya. Itu menurut gue bahaya. Serius deh. Dia kelihatannya kayak cool gitu, Kayak siapa sih, Klan? misterius. Ada kan? Ini kita jangan ngomongin orangnya dong. Iya, enggak dong. Itu somehow lebih atraktif sih. Karena gue suka sih maksudnya kayak orang-orang yang kayak butuh diulik gitu. Ngerti kalau tapi I'm Ada pretty penasaran different gitu. Kalau aku lebih suka good boys. Iya. Like ada something tentang cowok-cowok yang baik-baik, cowok-cowok yang kalem, kayak emang baiknya kelihatan, itu melts my heart. Iya. So- Tapi tetap gue akan tetap prefer good boy kok. Cuma itu lebih Iya, atraktif iya. aja. Cuma kalau menurut aku enggak sih, kayak I do see attractiveness in kindness. Kindness. Kalau misalkan dia nggak karena sebenarnya menunjukkan sisi bagus diri sendiri itu nggak malu-maluin, nggak harus selalu buruk dan Iya. manly, toxic masculinity or whatnot. Kadang cowok-cowok yang bisa menurunkan egonya itu dan try to be a belajar. warm person is very very attractive in my opinion. Gitu. Oke.
Nggak setuju lagi. Nggak tahu ya. Netral deh. Utang itu boleh kalau udah kepepet banget. Netral. Ya gue netral juga sih. Cheers dulu. Cheers. Seruput banget ya. Ini setengahnya beda jauh sih. Lo terlalu aus kayaknya. Karena menurut aku punya mindset bisa pinjem sama orang lain tuh no banget sebenarnya. Oke. Sebisa mungkin kita bisa hitung-hitung keuangan kita di mana kita nggak harus kekurangan. Tapi kan mungkin biasa ada unforeseen condition nih yang kita nggak tahu. Kayak bener-bener out of nowhere ada yang sakit. Atau kayak rumahnya bocor sampai yang gentengnya kebuka. Sampai yang kayak badai bisa masuk, angin bisa masuk, ngerti kan? Apa yang kayak bener-bener kepepet banget. Itu kan bener-bener unforeseen conditions yang kita nggak tahu, yang nggak ada di dalam kalkulasi kita. Force major lah Misalnya udah ada nih sisa tabungan buat jaga-jaga, tapi ternyata nggak cukup, itu nggak apa-apa. Asalkan kita pastiin juga bisa balikin. Atau misalkan kalau misalnya mau minta tolong sama orang, kalau emang nggak bisa balikin, coba minta tolong sama orang. Jangan menjanjikan sesuatu yang kita nggak bisa tepatin, itu juga tidak baik ya. Cuma kadang ada juga situation yang misalnya gentengnya bocor dikit. Masih genteng bocor. Contohnya gampang. Gentengnya bocor dikit. Cuma dikit aja. Masa sih nggak ada sisa uang sama sekali untuk itu. Berarti kan lu yang nggak careful enough with your financial. Atau misalkan sakit dikit, masa berobat sedikit ke rumah sakit, itu ya mestinya bisa dikalkulasiin baik-baik sih. Cuma again kita kan nggak tahu situasi hidup orang berbeda-beda ya. Mungkin emang benar-benar ada yang tidak bagus, tidak baik, dan beruntung. Iya, gitu kan. dan banyak kebutuhan yang kepepet karena ya kita nggak bisa compare apple to apple karena kehidupan orang beda-beda. Jadi maybe I can only say that karena itu yang gue terapin. Jadi buat orang lain beda lah. Sudah kelar, Bu? Sudah. Kalau gue kenapa netral, yes or no? Kalau gue adalah bukan orang yang suka ngutang. Gue nggak suka gitu. Gue bahkan mendingan diutangin dibandingin ngutang. Tapi kenapa gue bisa setuju dengan fenomena ini juga? Karena gue melihat sekitaran gue tuh ada yang kurang beruntung. Benar. Gitu. Jadi ini bukan masalah perkara dia bisa merencanakan keuangan dengan tepat atau enggak. Tapi waktu itu ada seseorang, dia terkena musibah. Di mana musibah itu kan di luar dari kontrol dia kan. Iya, kayak iya musibah. Betul. Itu kan mau nggak mau, dia nggak ada option lagi. Akhirnya mau nggak mau minjem. Gitu. Itu gue melihat bahwa kayak, oh yaudah memang nggak beruntung aja nih orang. Dan gue nggak meminta lagi untuk balikin. Iya, gitu. itu jatuhnya lebih ke bantuin temen sih. Bantuin teman. Bantuin orang yang kita bisa bantuin daripada ngutang. Karena udah beda, kalau ngutang tuh it's different. Iya. Banyak yang mengkonotasikan utang tuh jadi hal yang negatif. Orang ini bilangnya pinjem ya, karena nominalnya lumayan gede. Iya. Gitu. Walaupun dia bilang pinjem, tapi kan dari guanya udah antisipasi kayak kasih aja lah gitu. Karena nggak ada yang tahu kan, uang kan bisa dicari. Betul. Gitu. Jadi ya netral jawabannya. Tapi kayak kalau buat kayak anak muda zaman sekarang tuh banyak banget yang kayak minjem uang buat fulfill lifestyle. Dan itu especially di Jakarta. Nah, itu baru itu yang menurut gue kasian. Kasian. Karena apa? Karena lo nggak akan pernah cukup memenuhi ekspektasi dan keinginan orang lain. Yang ada lo nanti boncos, terus baru sadar di akhir, lo selama ini masuk dalam dunia ilusi gitu loh. Ilusi yang kayak lo cuma ngikutin kata-kata orang, tapi cuma buat kesenangan sementara. Dan ujung-ujungnya nggak menghasilkan apapun kan, kecuali kasihan gitu. Iya. Jadinya. Dan ruginya juga terlebih ke diri sendiri. Karena
citranya jadi jelek, Iya. orang-orang jadi nggak percaya lagi. Ah. Oke, buat beberapa orang, oke gue kehilangan sekian rupiah karena gue udah percaya sama lu. Tapi dampak negatifnya itu lebih banyak ke Iya. diri orang yang ngutang itu karena ya abis itu orang udah gak percaya lagi sama lu. Iya. Dan citra lu udah buruk. Iya, mending gini deh. Nih orang kita beli tas branded ini buat temenan sama nih orang. Udah beli tas branded, ujung-ujungnya temenannya fake. Iya. Itu kan kasihan balik lagi. Jadi kayak lo udah nggak usah deh ngikutin ekspektasi orang, lo lakuin apa yang lo Bikin happy aja. bikin happy dengan hasil ya memang bagus di lo gitu loh. Jangan bagus di orang. Benar. Itu dia versus dari kita hari ini. Kita mau ngingetin nih ke kalian buat jangan lupa Nonton Pertaruhan The Series 2 hanya di mana? video dan Video. jangan di platform bajakan karena syuting series ini tuh bener-bener Capek. mengeluarkan air mata dan Nggak bisa darah, nafas. bener-bener banyak yang sakit. Kayak tidur. Benar. Usaha dari cast and crew tuh nggak main-main, jadi please apresiasi Jangan kita. curhat-curhat. Dan Yang penting tetap nonton di nonton di video. video. Thank you.